Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, juga menentukan aktivitas yang perlu dilakukan dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Pembelajaran dapat efektif jika pendidik memahami karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Maka dari itu, kami dari kelompok SMAN 15 Bandung yang terdiri dari Adinda, Andri, Octavia, dan Zeng akan menyusun sebuah panduan observasi untuk memahami karakteristik peserta didik. Selamat menyaksikan! Panduan observasi yang kami rancang terbentuk dalam sebuah angket yang terdiri dari pertanyaan dan pernyataan. Untuk pernyataan, kami menggunakan skala Likert, yaitu selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Kemudian, instrumen tersebut dibentuk dalam sebuah Google Form yang kemudian disebarkan kepada peserta didik. Kami melakukan observasi di salah satu sekolah yang ada di Bandung, yakni SMA Negeri 15 Bandung. Sasaran kami adalah peserta didik kelas 12 MIPA. Adapun karakteristik peserta didik yang kami observasi meliputi etnik. Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik harus memperhatikan etnik peserta didik di kelasnya. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu aspek kultural. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya. Berikut adalah salah satu contoh pertanyaan yang ada pada lembar observasi. Kita dapat menanyakan suku daerah, bahasa, dan agama kepada peserta didik. Selanjutnya ada status sosial. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Status sosial tersebut mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk mendapatkan dukungan dan dorongan dalam proses pembelajaran. Pendidik dalam merancang pembelajaran harus menyesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi peserta didik yang akan diajarkan. Maka dari itu, lembar observasi menanyakan mengenai penghasilan orang tua, perangkat, dan fasilitas yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik. Minat dan motivasi. Hal pertama yang harus seorang pendidik lakukan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yaitu mengidentifikasi motivasi dan minat peserta didik. Untuk mengetahuinya bisa dengan cara mengobservasi. Berikut adalah pernyataan pada lembar observasi yang berkaitan dengan minat dan motivasi peserta didik. Gaya belajar. Gaya belajar sangat penting dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik dapat meningkatkan minat belajar dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Gaya belajar yang sesuai juga dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif serta menyenangkan bagi guru maupun peserta didik. Dalam lembar observasi, menanyakan seberapa sering peserta didik mengalami atau melakukan kegiatan yang digambarkan oleh pernyataan yang ditampilkan pada lembar observasi. Perkembangan emosi. Dalam merancang pembelajaran, pendidik harus mengetahui bagaimana tingkatan emosi yang ada pada diri peserta didik. Perkembangan ini mencangkup perkembangan kemampuan peserta didik dalam bersosialisasi dengan lingkungannya dan perkembangan dalam hal mengatur emosi yang dimiliki oleh peserta didik. Perkembangan moral.
Perkembangan ini membahas mengenai aturan dan konvensi dalam bersosialisasi serta interaksi yang dilakukan oleh peserta didik. Pada observasi ini juga membahas mengenai perilaku peserta didik yang diharapkan sesuai dengan norma-norma masyarakat dan lingkungannya. Maka dari itu, pengisian angketnya sama seperti penjelasan sebelumnya, di mana peserta didik menentukan seberapa sering mereka mengalami atau melakukan kegiatan yang digambarkan oleh pernyataan yang ditampilkan. Nah, kita telah sampai di aspek terakhir dalam observasi yang kita lakukan, yaitu adalah mengenai perkembangan sosial. Observasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam bersosialisasi baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Maka dari itu, peserta didik diberi juga pernyataan di mana seberapa sering peserta didik mengalami hal tersebut. Nah, itu dia panduan observasi karakteristik peserta didik yang dibuat oleh tim PPL PPG Prajabatan SMA Negeri 15 Bandung. Kritik dan saran akan kami terima untuk menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat.